Yo, what's up guys? Welcome to Daily Screen. Hari ini kita bakal melakukan reaction dari trailer The Punisher One Last Kill. Ini merupakan Marvel Television Special Presentation setelah terakhir itu di Guardians of the Galaxy ya, yang Special Presentation baru sekarang di tahun 2026. Mereka ada lagi cukup lama nggak ada. Gue juga penasaran dengan Punisher ini karena emang sejak nonton Daredevil Born Again versi MCU, gue merasa MCU sekarang beragam banget, dewasa banget, dan mereka nggak kebanyakan konten, nggak milih-milih, dan hadirnya dunia Daredevil ini, hadirnya juga Punisher itu ngeubah banget, merubah semua hal pandangan orang-orang tentang Marvel yang terlalu kekanak-kanakan. Sekarang tuh lihat. So langsung aja kita reaction dulu. Inilah dia official trailer dari The Punisher One Last Kill. Let's go. Frank Castle. Di penjara kah? Scoringnya ya. Spider-Man banget ini mah. Tune-nya maksudnya ya. Dia yang nulis, dia yang produser juga John Bernthal ya. Siapa tuh? Then God's gonna forgive us for the things we've done. I'm not sure about me, but you ain't got a fucking chance. May. That's all you got? That's all you got? That's all you got? Kostum andalan ya. 12 Mei. Jadi ini rilisnya sebelum Spider-Man Brand New Day ya. Jadi ini kayak lebih kontinuitasnya lebih dapet. Kenapa dia ada di Brand New Day kayaknya ya. Terlebih lagi di Born Again season kedua di episode 4 kan kita lihat bahwa si Bullseye ya, dimana dia bilang bahwa ada Punisher, ada Frank Castle di cafe. Ternyata itu dia, dan kayaknya kesalahan atas pembunuhan Task Force Anti Vigilante itu juga disalahkannya si Punisher, padahal dia enggak gitu. Jadi ada banyak kekacauan-kekacauan yang mungkin akan bersinggungan sama Spider-Man nantinya ya. Tapi kita fokus ke trailer ini mulai ngegambarin bahwa Frank Castle ini mulai dia menyadari bahwa tujuan dia untuk berantem lagi itu apa. Di sini udah mulai kelihatan bahwa tadinya dia mau menyendiri aja di dalam apartemen ini, tapi ada aja masalah yang mendekat ke dia, tetangganya lah yang diserang sama Task Force kalau nggak salah tadi ya. Kemudian juga ada aja yang bersinggungan, yang ingat anaknya lagi gitu, dan ada banyak karakter-karakter juga yang berhubungan dengan Punisher versi Netflix ya. Salah satunya kayak si Curtis tadi ada juga ya, itu kan dia hadir di Punisher season kedua di versi Netflix ya, hadir juga. Dan ketakutan trauma masa lalu tentang keluarganya juga cukup menghantui dia, dan sehingga ada satu bocil yang ngingetin ke dia, ke anaknya kayaknya ya. Terus kemudian juga yang akhirnya anak tersebut diculik. Itu yang bikin dia akhirnya bangkit untuk menyerang lagi, dan tanpa sengaja dia bakal ketemu dengan mafia-mafia ya. Salah satunya juga kalau gue lihat ya ada cewek yang berlumuran darah. Gue ngerasa itu belum dikonfirmasi langsung, tapi gue merasa itu jangan-jangan memang villain yang dalam komiknya kayak Magnucci ya kalau nggak salah ya. Kan Magnucci itu kalau nggak salah dia kayak pemimpin mafia juga, dimana anaknya dibunuh juga, anak buahnya dibunuh juga sama Punisher, yang bikin dia dendam. Dan akhirnya dia menyewa pembunuh bayaran, ngebentuk task force khusus untuk ngebunuh si Punisher. Kalau Task Force kan sekarang kalau kita nyambung dengan Daredevil Born Again, kayaknya Task Force Anti Vigilante-nya Kingpin yang bakal nyerang si Punisher, dan mungkin kemungkinan juga mafia-mafia akan disuruh untuk nyerang si Punisher. Itu juga cukup menarik.
Dan si anak bocil tadi kemungkinan juga diculik gara-gara dia yang mungkin sempat bersinggungan, dianggap mungkin anak dia. Itu juga menarik juga. Tapi sejauh ini untuk sinopsis ceritanya masih belum jelas. Karena ini bentuknya special presentation, bisa aja dalam satu episode gitu ya, kayak film gitu. Tapi durasinya sekitar 1 jam, cukup puas sih. Gue merasa cukup puas. Tapi ya, Frank Castle di sini tetaplah Frank Castle brutal. Gue melihat juga beberapa adegan tadi juga cukup brutal dan trauma mendalam, dark yang jelas ya, bukan Punisher kalau nggak dark. Dan elemen-elemen kayak gini sih lagi-lagi yang gue senang dibawa ke MCU tanpa juga merusak para Avengers-nya. Tapi ini juga bikin MCU lebih dewasa, lebih berwarna lagi, lebih berani sih. Apalagi kalau teman-teman udah nonton Daredevil episode 4 sih gila sih. Next setelah ini gue bakal bahas episode 4 ya. So itu saja reaction kita untuk trailer ini. Semoga aja kita tetap sehat nanti di Mei. Jadi sebelum menyaksikan Brand New Day, kita akan menyaksikan dulu si Punisher ini yang akan masuk ke film dari Spider-Man. Oh ya, satu lagi buat teman-teman yang mungkin nanya kenapa Spider-Man kok belum muncul juga di series Daredevil atau di special presentation ini, apakah mungkin Spider-Man muncul? Kayaknya enggak ya, karena memang ada beberapa perjanjian antara Sony dan juga Marvel. Dan Sony sampai detik ini, gue sempat baca berita bahwa dia nggak mau masuk ke versi layanan streaming dari Marvel, termasuk Disney Plus, termasuk Disney dan sebagainya. Dia nggak mau, dia cukup aja di layar lebar aja dengan beberapa kerjasama tertentu. Makanya lebih masuk akal karakter Marvel yang masuk ke film Spider-Man daripada Spider-Man yang masuk ke project-project series dari Marvel. Jadi itu ya, karena terkait dengan perjanjian dan juga Sony yang nggak mau ya. Itu aja. Silakan kalian tanyakan langsung ke Sony pusat. Oke guys, thank you buat teman-teman udah menyaksikan reaction kita kali ini. Sampai jumpa di segmen reaction kita selanjutnya.